Ketemu lagi. Assalamualaikum teman-teman di mana saja berada. Saya mau melanjutkan video saya yang berhubungan dengan serikat pekerja, buruh dan pekerja. Kali ini dengan episode berserisnya Nak Bapakmu di PHK. Perihal kali ini tentang perundingan bipartit, di mana PHK kepada diri saya merupakan kisah nyata. Ini dilakukan keterpaksaan oleh perusahaan untuk melakukan perundingan bipartit yang merupakan syarat daripada perusahaan mengajukan pemerantaraan atau mediasi ke Dinas Tenaga Kerja. Saksikan videonya berikut ini. Oke teman-teman, katakanlah pada hari itu hari naas buat saya, tiba-tiba di PHK, dipanggil oleh perusahaan. Besokan kemudian kami terkejut bicara dengan teman-teman serikat pekerja yang lain, dan teman pekerja sepakat untuk mengajukan perundingan bipartit terhadap permasalahan ini. Dan pada hari yang dijanjikan, perusahaan datang sebagaimana permintaan kami untuk perundingan bipartit. Tapi apa yang terjadi? Runding bipartit itu yang kita ajukan tidak memenuhi keputusan, jadi nggak ada risalah perundingan. Perusahaan tidak mau menandatangani risalah perundingan, dan pada akhirnya tidak jadi perundingan, mengatakan bahwa keputusan udah mutlak PHK kepada diri saya. Dari situlah pada akhirnya saya tetap melakukan kerja, perusahaan tetap melakukan menganggap saya sudah ter-PHK. Dan tanggal 20 Desember lah, pada saat tanggal 17 saya dikatakan diputuskan PHK. Tanggal 22 Desembernya itu jadi 5 hari setelah itu perusahaan melakukan permohonan penetapan PHK ke Dinas Tenaga Kerja. Dan pada akhirnya sebagaimana permohonan dari perusahaan, ya, Dinas Tenaga Kerja memanggil kami untuk merundingkan masalah ini. Panggillah kami untuk bertemu pada tahun selanjutnya, tanggal 22 mengajukan, tanggal 13 Desember di Dinas Tenaga Kerja kami runding tripartit mediasi. Ternyata pihak perusahaan tidak memenuhi syarat sebagai orang yang mewakili perusahaan seperti surat kuasa dan risalah perundingan bipartit. Karena hal tersebut, maka mediasi gagal. Kami diminta untuk berunding kembali di perusahaan, runding bipartit. Nah, perusahaan tahu itu, berarti gagal. Perusahaan dengan terpaksa melakukan rundingan bipartit. Nah, dari situlah maka kejadian-kejadian ini, karena saya datang terus, perusahaan melakukan skorsing pada saya. Dengan keputusan skorsing, maka saya dirumahkan, nggak bisa aktif datang lagi ke perusahaan. Tentu saja serikat pekerja menolak, ya, dengan surat resminya kepada perusahaan. Tetap perusahaan mengatakan bahwa tidak bisa karena udah melakukan PHK, dan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang 13 nomor 2003 pasal 155. Kemudian tanggal 19 Januari, jadi tanggal 17 startnya, sini masuki tanggal 19 Januari tahun selanjutnya, perusahaan mengajak berunding bipartit sebagai syarat ketentuan perusahaan untuk mengajukan mediasi penetapan PHK ceritanya kepada diri saya. Jadi perusahaan yang mengajukan permohonan pemerantaraan, ya, karena awalnya permohonan itu ditolak dengan alasan belum ada risalah perundingan dan surat kuasa dari pemilik perusahaan dan lain sebagainya, maka dibalikan dan perusahaan mengajak berunding bipartit. Kami tentu saja memenuhi. Terjadilah pada tanggal 21 Januarinya kami berunding bipartit. Nah, kali ini perusahaan mau menandatangani karena ketentuan dari mediasi. Di dalam risalah bipartit ditentukan bahwa apa yang telah diputuskan dari pendapat perusahaan akan PHK saya dengan alasan efisiensi itu.
Kemudian pendapat dari serikat pekerja ya, bahwa si pekerja masih ingin tetap bekerja. Kemudian pekerja adalah ketua serikat pekerja ya, dan menolak terhadap PHK dengan alasan efisiensi, karena masih banyak yang bisa diefisiensikan lain-lainnya, enggak harus PHK kepada ketua serikat pekerja. Itu yang menjadi alasannya. Jadi kesimpulannya di dalam risalah bipartit itu, satu, pihak pertama dan pihak kedua masing-masing bertahan pada pendapatnya. Dua, pihak pertama dan pihak kedua sepakat melanjutkan sidang mediasi. Nah, yang ketiga, pihak kedua sepakat terhadap kebijakan pihak pertama yang melakukan skorsing kepada saya dan tetap membayar upah dan hak lainnya yang selama ini diterima sampai ada putusan yang bersifat mengikat dan final dari pengadilan Mahkamah Agung. Di sini dilemanya, teman-teman. Ya, saya ulangi lagi. Pihak kedua atau di sini pihak kedua ya. Pihak kedua pekerja, pihak kedua sepakat terhadap kebijakan pihak pertama perusahaan yang melakukan skorsing kepada saya dengan tetap membayar upah dan hak lainnya yang selama ini diterima sampai ada putusan yang bersifat mengikat dan final dari pengadilan Mahkamah Agung. Nanti di video yang akan datang itu lihat apakah kesepakatan ini berlaku. Ini nanti terjadinya setelah putusan PHI. Apa nanti putusan PHI, tonton video saya yang keempat nanti ya, ketiga mediasi, yang keempat PHI. Apakah perusahaan akan tetap melaksanakan kesepakatan ini, bipartit ini ya, nonton terus. Nah, jadinya pada saat itulah terjadi sampai di situ perundingan bipartit sebagai syarat mengajukan pemerantaraan terpenuhi. Tunggu video saya selanjutnya tentang proses perselisihan PHK di mediasi. Demikian, jangan lupa like and subscribe agar channel ini berkembang, mengedukasi semua elemen-elemen perburuhan, pekerja dan serikat pekerja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.